Awal yang menyeramkan. Fania, seorang perempuan berusia 28 tahun, mengelola usaha kecil menengah UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Usahanya, yang dikenal dengan nama Kedai Rasa, selama ini menjadi sumber penghidupan bagi dirinya dan keluarganya. Namun, di tahun 2021, pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan menghancurkan semua harapannya. Penjualan merosot drastis, dan ia terpaksa merumahkan beberapa karyawan. Situasi ini membuatnya merasa tertekan dan frustrasi. Setelah mengalami gejala demam dan batuk, Fania memutuskan untuk melakukan tes COVID-19. Hasilnya positif. Dalam kepanikan, ia mencari tempat untuk diisolasi. Meskipun merasa tidak nyaman, ia memilih untuk melakukan isolasi di wisma tempatnya bekerja, yang juga menyediakan fasilitas untuk karyawan yang terinfeksi. Fania berpikir bahwa setidaknya ia akan merasa lebih aman di lingkungan yang sudah dikenalnya. Hari pertama isolasi terasa panjang dan menjemukan. Fania tinggal di sebuah kamar kecil yang sederhana, dengan jendela yang menghadap ke halaman belakang wisma. Meskipun ada perasaan khawatir tentang kesehatannya, ia berusaha untuk tetap positif dan menggunakan waktu ini untuk merencanakan strategi baru untuk bisnisnya setelah pandemi berlalu. Namun, malam harinya, ketenangan yang Fania harapkan berubah menjadi ketegangan. Saat malam tiba, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara pintu yang dibanting-banting dan bisikan lembut membuatnya terbangun. Ia mencoba untuk mengabaikan suara-suara itu, berpikir mungkin hanya suara angin atau imajinasinya yang bermain-main. Namun, semakin malam, suara-suara itu semakin keras dan mengganggu. Keesokan harinya, Fania berusaha untuk melanjutkan aktivitas harian dengan berolahraga ringan di dalam kamar. Ia berusaha untuk tetap produktif meskipun terkurung dalam isolasi. Namun, saat malam tiba lagi, ketenangannya kembali terganggu. Kali ini, saat ia sedang duduk di tepi tempat tidur, ia melihat bayangan sosok perempuan di luar jendela. Sosok itu tampak samar-samar, dengan wajah yang tidak jelas dan mata yang seolah menembus kegelapan. Fania merasakan jantungnya berdegup kencang, tetapi alih-alih merasa takut, ada rasa iba yang muncul dalam dirinya. Sosok itu seolah ingin menyampaikan pesan, tetapi Fania tidak dapat mendengarnya. Ia berusaha untuk mendekat, tetapi bayangan itu menghilang begitu saja. Setelah momen menegangkan itu, Fania kembali ke tempat tidur, berusaha untuk tidur meskipun sulit. Suara-suara aneh terus mengisi malamnya, tetapi ia menutup telinga dan berusaha untuk tetap tenang. Dalam pikirannya, Fania mulai mempertanyakan apakah semua ini hanya efek dari isolasi dan tekanan mental yang ia alami, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi. Beberapa hari kemudian, pasangan suami istri yang juga terinfeksi COVID-19 datang ke wisma dan menempati kamar di sebelahnya. Fania merasa sedikit lega karena ada teman baru di wisma itu. Mereka berbincang-bincang sebentar, dan Fania merasa ada ikatan yang terjalin di antara mereka. Namun, malam harinya, suara-suara aneh kembali terdengar. Kali ini, suara itu lebih mengerikan. Terdengar seperti jeritan, disertai dengan suara langkah kaki di luar kamar. Fania merasa ketakutan, tetapi ia juga merasa penasaran. Ia membuka pintu kamar dan melangkah keluar, berharap menemukan penjelasan untuk suara-suara tersebut. Namun, saat ia mengintip ke lorong, tidak ada siapapun di sana. Hanya kesunyian yang mencekam. Kembali ke kamarnya, Fania merasa bingung. Ia mulai merenungkan apakah wisma ini memiliki sejarah yang kelam. Dalam pikirannya, ia teringat cerita-cerita lama yang pernah didengarnya tentang tempat-tempat angker yang sering dihuni oleh makhluk halus. Fania merasa terjebak dalam ketidakpastian, dan rasa ingin tahunya mulai mengalahkan ketakutannya. Malam berikutnya, saat ia berbaring di tempat tidur, Fania merasa ada yang mengawasinya. Sesosok bayangan muncul lagi di dekat jendela, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Fania dapat melihat lebih jelas wajah sosok itu, dan hatinya bergetar saat menyadari betapa mengerikannya penampilannya. Bayangan itu tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam dan mata yang kosong.
Fania merasa terperangkap dalam pandangan itu. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya seakan terjebak di tenggorokannya. Dalam keadaan panik, ia menyadari bahwa dia harus menghadapi ketakutannya. Dengan tekad, ia mencoba berbicara kepada sosok itu, menanyakan apa yang diinginkannya. Namun, bayangan itu hanya menghilang tanpa memberi jawaban. Keesokan harinya, Fania memutuskan untuk membagikan pengalamannya kepada pasangan suami istri tersebut. Saat ia menceritakan tentang suara-suara aneh dan sosok yang ia lihat, mereka berdua terdiam. Ternyata, mereka juga mengalami hal yang sama. Suami istri itu menceritakan tentang mimpi-mimpi buruk yang mereka alami setiap malam dan suara-suara aneh yang membuat mereka tidak bisa tidur. Dari percakapan itu, Fania merasa sedikit lega. Ia tidak sendirian dalam pengalaman ini. Namun, ketakutannya tetap ada. Ia mulai merasa bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar isolasi dan kesedihan. Fania merasakan ketegangan di dalam dirinya, dan ia tahu bahwa ia harus mencari tahu lebih dalam tentang tempat ini. Dalam pikiran Fania, ada pertanyaan yang terus berputar, apakah dia hanya berhadapan dengan kesepian dan ketakutan akibat COVID-19? Atau ada yang lebih dari itu yang siap mengubah hidupnya selamanya. Suara dan bayangan, hari-hari di Wisma semakin terasa panjang dan mencekam bagi Fania. Setelah pertemuan dengan pasangan suami istri, ia merasa ada kelegaan, tetapi suara-suara aneh yang terus mengganggunya membuat ketenangan itu sulit dipertahankan. Setiap malam, suara pintu yang dibanting-banting dan bisikan halus seolah menjadi bagian dari rutinitas malamnya. Fania berusaha untuk tidak memikirkan hal-hal gaib, tetapi ketidaknyamanan itu terus menggerogotinya. Suatu malam, saat Fania terjaga dari tidur yang gelisah, ia mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Suara itu pelan tetapi jelas, seolah ada seseorang yang berjalan mondar-mandir. Penasaran, ia bangkit dari tempat tidurnya dan membuka pintu kamar. Ketika ia melangkah keluar, lorong tampak kosong, hanya diterangi oleh cahaya redup dari lampu jalan yang masuk melalui jendela kecil. Fania mengintip ke kamar suami istri di sebelahnya. Mereka tampak tertidur lelap, tidak menyadari ketegangan yang melanda malam itu. Fania berusaha menenangkan diri dan kembali ke kamarnya, tetapi saat ia berbalik, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada angin dingin yang tiba-tiba menerpa wajahnya, dan ia mendengar suara tawa lembut, seolah-olah datang dari jauh. Kembali ke tempat tidur, Fania merasa tidak nyaman. Ia berusaha tidur, tetapi bayangan sosok perempuan itu muncul kembali di pikirannya. Wajah sosok itu, meskipun mengerikan, tidak membuatnya merasa takut. Justru ada rasa iba yang mendalam dalam hatinya. Fania merasa seolah sosok itu ingin memberinya pesan, tetapi ia tidak tahu apa yang ingin disampaikan. Hari-hari berikutnya, Fania semakin terjebak dalam pikiran tentang sosok tersebut. Ia mencoba untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah Wisma tempat ia menginap. Dalam pencariannya, ia menemukan beberapa artikel dan cerita lama yang mengisahkan tentang Wisma itu. Ternyata, Wisma tersebut dulunya adalah tempat tinggal bagi banyak pedagang yang mencari kekayaan dengan cara pesugihan. Malam itu, saat ia membaca artikel di ponselnya, Fania merasakan ketegangan yang menggelora dalam hatinya. Dia membaca tentang bagaimana beberapa pedagang pernah melakukan ritual yang sangat berbahaya untuk mendapatkan keberuntungan. Mereka harus mengorbankan sesuatu yang berharga, bahkan terkadang jiwa mereka sendiri. Fania merasa ngeri, tetapi rasa ingin tahunya semakin membara. Ia merasa terhubung dengan kisah-kisah tersebut, seolah ada benang merah antara dirinya dan pedagang-pedagang itu. Malam berikutnya, saat ia sedang berbaring di tempat tidur, Fania kembali melihat sosok perempuan itu di luar jendela. Kali ini, sosok itu terlihat lebih jelas. Wajahnya tampak sedih, dengan mata yang kosong dan mulut yang ternganga lebar seolah ingin berteriak. Fania merasa jantungnya berdegup kencang, tetapi ia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dalam keadaan terpesona, ia berusaha untuk memahami apa yang sosok itu inginkan. Saat Fania menatap lebih dekat, sosok perempuan itu seolah mengisyaratkan sesuatu dengan tangan yang terulur.
Fania merasakan dorongan kuat untuk mendekat, tetapi saat ia berusaha bergerak, sosok itu menghilang dalam sekejap. Fania terbangun dari keterpukauannya dan merasa bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah sosok itu hanya ilusi dari pikirannya yang tertekan, atau ada sesuatu yang lebih nyata? Keesokan harinya, Fania menceritakan pengalamannya kepada pasangan suami istri di sebelahnya. Mereka tampak terkejut dan saling bertukar pandang. Ternyata, mereka juga merasakan kehadiran sosok-sosok aneh di malam hari. Suami dari pasangan itu menceritakan bahwa dia pernah melihat bayangan seorang laki-laki Belanda di dekat jendela, hanya menampakkan leher dan wajahnya. Mendengar cerita itu, Fania merasa ada yang aneh. Apakah mungkin tempat ini benar-benar dihuni oleh makhluk dari dunia lain? Dalam seminggu berikutnya, ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Fania mulai merasakan bahwa suara-suara aneh itu bukan hanya kebisingan malam, tetapi panggilan dari sesuatu yang lebih dalam. Ia merasa terhubung dengan makhluk-makhluk itu, seolah mereka ingin memberinya pesan. Rasa penasaran Fania semakin kuat, mendorongnya untuk mencari lebih banyak informasi tentang ritual pesugihan yang pernah dilakukan di wisma tersebut. Suatu malam, Fania memutuskan untuk pergi ke perpustakaan kecil di wisma untuk mencari buku-buku atau artikel tentang sejarah tempat itu. Dengan harapan bisa menemukan lebih banyak informasi, ia mulai menjelajahi rak-rak buku yang berdebu. Setelah mencari beberapa saat, ia menemukan sebuah buku tua yang membahas tentang berbagai jenis ritual dan kepercayaan di Indonesia. Saat ia membuka halaman-halaman buku itu, Fania menemukan banyak hal yang mengejutkan. Ada penjelasan tentang ritual yang melibatkan pengorbanan dan bagaimana beberapa orang berhasil mendapatkan kekayaan, sementara yang lain justru terjebak dalam kutukan abadi. Fania merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi juga rasa ingin tahu yang tidak bisa diabaikan. Dia mencoba untuk mengingat pesan-pesan dari orang tuanya tentang tidak takut pada makhluk halus. Namun, saat ia membaca lebih lanjut, rasa takutnya kembali muncul. Apa yang seharusnya ia lakukan? Apakah dia harus melanjutkan pencariannya akan kebenaran, atau sebaiknya ia mengabaikan segala sesuatu dan berusaha untuk keluar dari wisma itu secepat mungkin? Malam itu, saat ia kembali ke kamarnya, Fania merasa ada yang menunggu di luar. Ia bisa merasakan kehadiran sosok di dekat jendela. Dengan hati-hati, ia mendekat, mencoba untuk melihat lebih jelas. Dan saat itulah ia melihat sosok laki-laki Belanda itu lagi, merokok dengan tenang. Hanya wajah dan lehernya yang tampak. Fania merasa ada sesuatu yang aneh dan menakutkan. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi ketakutannya, tetapi dengan apa? Dalam pikiran Fania, ada satu pertanyaan yang terus berputar, apakah dia akan terjebak dalam permainan ini selamanya? Atau ada jalan keluar yang bisa membawanya kembali ke kehidupan normalnya. Fania merasa terperangkap, dan ketidakpastian itu semakin membebani pikirannya. Kejadian-kejadian di wisma itu membawa Fania menuju jalan yang tidak terduga, di mana keinginan untuk memahami dan ketakutan akan konsekuensi bertabrakan. Setiap malam yang dilalui semakin mencekam, dan Fania semakin menyadari bahwa perjalanan ini akan menentukan nasibnya selamanya. Ritual yang keliru. Setelah beberapa minggu terjebak dalam ketegangan dan suara-suara aneh di wisma, Fania merasa semakin tertekan. Dia tidak hanya menghadapi penyakitnya tetapi juga kehadiran makhluk-makhluk yang mengganggu tidurnya. Dalam pencariannya akan kebenaran, ia bertekad untuk menemui dukun yang pernah disebutkan oleh salah satu penghuni wisma. Dukun itu tinggal di dekat lokasi wisma dan dikenal memiliki pengetahuan tentang praktik-praktik mistis. Suatu sore, setelah berhari-hari memikirkan tentang ritual pesugihan, Fania memberanikan diri untuk pergi menemui dukun tersebut. Ia melangkah keluar dari wisma, merasakan angin sejuk yang menyentuh kulitnya. Di pikirannya, ada rasa cemas dan harapan yang bercampur aduk. Ketika ia tiba di rumah dukun, suasana sekelilingnya terasa mencekam. Pagar kayu tua dan tanaman merambat yang lebat menciptakan kesan bahwa tempat itu telah dilupakan oleh waktu. Fania mengetuk pintu dengan ragu. Setelah beberapa saat, pintu terbuka,
dan seorang wanita tua dengan mata tajam muncul di hadapannya. Wajahnya keriput tetapi penuh dengan kebijaksanaan. "Apa yang kau cari, anak muda?" tanyanya dengan suara yang dalam. "Nama saya Vania, saya ingin tahu tentang ritual pesugihan," jawab Vania dengan suara bergetar. Ia merasa tidak yakin apakah seharusnya ia mengungkapkan niatnya yang sebenarnya, tetapi dorongan untuk mendapatkan jawaban mengalahkan rasa takutnya. Dukun itu mengangguk, seolah sudah menunggu kedatangan Vania. "Ikuti aku," katanya sambil melangkah ke dalam rumah. Di dalam, suasana terasa lebih berat, aroma rempah-rempah dan dupa memenuhi udara. Dukun itu mengajak Vania duduk di tempat yang dikelilingi oleh berbagai benda aneh, boneka-boneka, lilin, dan simbol-simbol mistis. "Pesugihan adalah jalan yang berbahaya," ucap dukun itu sambil mengamati wajah Vania. "Banyak yang mencari kekayaan tetapi tidak siap dengan konsekuensinya. Untuk mendapatkan apa yang kau inginkan, kau harus mengorbankan sesuatu yang berharga." Vania terdiam, merasakan beban dari kata-kata dukun itu. "Apa yang perlu saya korbankan?" tanyanya, meskipun dalam hati ia tahu bahwa itu bisa berujung pada sesuatu yang mengerikan. Dukun itu memandangi Vania dengan serius. "Setiap ritual membutuhkan tumbal. Tumbal tidak selalu berarti jiwa. Bisa jadi sesuatu yang kau cintai atau bahkan bagian dari dirimu. Namun, ingatlah, setelah kau mengambil jalan ini, tidak ada jalan kembali." Vania merasa ketakutan, tetapi harapan untuk memperbaiki hidupnya mengalahkan rasa takut itu. Ia mengangguk, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Dukun itu kemudian menjelaskan ritual tersebut dengan rinci, memberikan daftar bahan-bahan yang diperlukan dan langkah-langkah yang harus diikuti. Malam itu, Vania pulang dengan pikiran yang berkecamuk. Ia merasa terombang-ambing antara keinginan untuk mendapatkan kekayaan dan rasa takut akan konsekuensi dari ritual yang akan dilakukannya. Setelah berhari-hari memikirkan keputusan ini, Vania akhirnya memutuskan untuk melanjutkan rencana ritualnya. Ia merasa tidak ada pilihan lain, dan mungkin, hanya dengan cara ini, ia bisa mengubah nasibnya. Hari berikutnya, Vania mulai mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk ritual. Dia membeli beberapa barang dari pasar tradisional, bunga, dupa, dan makanan yang akan dipersembahkan. Setiap kali ia mengumpulkan bahan-bahan itu, rasa cemas semakin menggerogotinya. Dalam benaknya, ada suara yang memperingatkan bahwa mungkin ini bukan jalan yang benar. Saat malam tiba, Vania menyiapkan segalanya di kamarnya. Dia menyalakan lilin dan menata semua bahan di atas meja. Suasana di dalam kamar terasa semakin berat, dan suara-suara di luar menjadi semakin jelas. Suara langkah kaki dan bisikan seolah mengelilinginya, menambah ketegangan yang sudah ada. Vania berusaha menenangkan diri dan mulai melafalkan mantra yang diberikan oleh dukun. Saat ia memulai ritual, suasana menjadi semakin aneh. Suara-suara di luar semakin keras, seolah bergema di dalam pikirannya. Vania merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia terus melafalkan mantra, tetapi semakin ia melakukannya, semakin banyak gangguan yang muncul. Jendela kamar bergetar, dan suara jeritan terdengar dari kejauhan. Ketika ia mencapai bagian penting dari ritual, Vania mendapati dirinya terjebak dalam pusaran ketakutan. Bayangan sosok perempuan muncul kembali, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Wajahnya terlihat lebih marah, dan mulutnya ternganga seolah ingin berteriak. Vania berusaha untuk tidak panik, tetapi ketakutan menyelimuti dirinya. Dia bisa merasakan sesuatu yang gelap mulai bangkit di sekitarnya. Di saat terakhir, saat Vania berusaha untuk menyelesaikan ritual, ia merasakan dorongan kuat untuk menghentikannya. Suara dari sosok perempuan itu seolah menyatakan bahwa ini adalah kesalahan besar. Vania merasakan jantungnya berdegup kencang. Dalam sekejap, semua keberanian yang ia kumpulkan mulai pudar. Ia berusaha untuk membatalkan ritual, tetapi saat itu juga, semua cahaya di ruangan padam. Dalam kegelapan, Vania merasakan kehadiran yang menakutkan di sekelilingnya. Suara-suara itu berubah menjadi teriakan yang menakutkan. Dalam keadaan panik,
Ia mulai berlari ke arah pintu, berusaha untuk keluar dari kamar. Namun, saat ia membuka pintu, sosok laki-laki Belanda yang pernah dilihatnya muncul di hadapannya, menghalangi jalan. Hanya wajah dan lehernya yang tampak, tetapi tatapannya kosong dan mengerikan. Fania terjatuh, merasakan ketakutan yang luar biasa. Dalam momen itu, ia menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Ritual yang seharusnya membawanya ke kekayaan justru membawanya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Dengan air mata mengalir, Fania berteriak, meminta ampun, tetapi suara yang keluar hanya teredam oleh kegelapan yang mengelilinginya. Setelah kekacauan itu, Fania bangun di tempat tidurnya, terengah-engah. Suara-suara aneh mulai mereda, tetapi rasa takut masih menggerogoti pikirannya. Dia merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tidak ada habisnya. Dalam hatinya, Fania tahu bahwa ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihan yang telah ia buat, dan perjalanan ini baru saja dimulai. Kejadian malam itu membawa Fania pada sebuah titik balik yang menentukan. Dia menyadari bahwa keinginannya untuk mendapatkan kekayaan melalui cara yang tidak semestinya telah membawanya ke dalam bahaya yang lebih besar. Dalam kebingungan dan ketakutan, dia mulai mencari jalan keluar dari kegelapan yang mengancam hidupnya. Konsekuensi tumbal. Setelah malam yang mencekam dan ritual yang gagal, Fania merasa seolah dunia sekelilingnya telah berubah menjadi tempat yang tidak lagi aman. Suara-suara aneh yang sebelumnya hanya mengganggu tidurnya kini terasa lebih nyata dan mengintimidasi. Setiap malam, ketakutan membayangi langkahnya, dan ia tidak dapat menyingkirkan perasaan bahwa sesuatu yang jahat sedang menunggu untuk mengambil alih hidupnya. Hari-hari berlalu, dan Fania berusaha menjalani rutinitasnya di Wisma. Namun, rasa cemas yang mencekam terus menghantuinya. Ia berusaha untuk berbicara dengan suami istri yang tinggal di sebelahnya, tetapi mereka tampak semakin tertekan dan ketakutan. Suami dari pasangan tersebut, Andi, mulai mengalami mimpi buruk yang mengganggu, dan istrinya, Liana, sering terbangun di tengah malam dengan jeritan. Fania merasa bersalah, mengetahui bahwa ritual yang ia lakukan bisa saja mempengaruhi mereka juga. Suatu malam, saat Fania terbangun dari tidur, ia mendengar suara teriakan yang datang dari kamar Andi dan Liana. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke arah kamar mereka. Saat ia mengetuk pintu, suara teriakan itu berhenti, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Fania merasa ada yang tidak beres, tetapi keraguan membuatnya ragu untuk masuk. Setelah beberapa saat, Liana membuka pintu dengan wajah pucat dan mata yang terlihat kosong. Dia melihat sesuatu, katanya dengan suara bergetar. Fania merasa hatinya berdebar. Apa yang dia lihat? Tanya Fania, tetapi Liana hanya menggelengkan kepala, seolah tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Malam itu, suasana di Wisma semakin mencekam. Fania merasa terjebak dalam lingkaran ketakutan yang tidak ada habisnya. Ia merasa terikat dengan sosok-sosok yang mengganggu mereka, dan semakin hari, kehadiran makhluk halus itu semakin kuat. Dalam benaknya, ia teringat akan apa yang dukun katakan, tumbal tidak selalu berarti jiwa, tetapi bisa jadi sesuatu yang berharga. Fania mulai mempertimbangkan untuk melakukan ritual lain, berharap bisa mengakhiri semua ini. Ia merasa tertekan dan bingung, tetapi keinginan untuk memulihkan kehidupannya mengalahkan rasa takutnya. Dalam pencarian informasi lebih lanjut, ia kembali ke perpustakaan kecil di Wisma dan menemukan buku lain yang membahas tentang cara mengusir makhluk halus. Namun, di dalam buku itu juga disebutkan bahwa setiap kali seseorang mencoba untuk memanggil kekuatan, mereka harus siap untuk membayar harga yang lebih tinggi. Malam itu, Fania memutuskan untuk melaksanakan ritual pengusiran. Ia membeli beberapa bahan yang diperlukan dan kembali ke kamarnya. Saat malam tiba, dia mempersiapkan segalanya, berdoa agar semua ini bisa berakhir dan mereka bisa mendapatkan kembali kedamaian. Namun, saat ia mulai melafalkan mantra, suasana di sekelilingnya terasa semakin berat. Suara-suara aneh kembali menggema, dan bayangan sosok perempuan muncul sekali lagi, kali ini dengan wajah yang lebih menakutkan. Fania merasa panik. Dia berusaha untuk tetap fokus,
tetapi suara-suara di luar semakin mengganggu. Dalam kekacauan itu, bayangan laki-laki Belanda muncul lagi, menatapnya dengan tatapan kosong dan menakutkan. Vania merasakan jantungnya berdegup kencang, tetapi ia berusaha untuk tidak panik. Ia terus melafalkan mantra, berharap bisa mengusir makhluk-makhluk itu dari hidupnya. Namun, saat ia mencapai bagian penting dari ritual pengusiran, Vania merasakan sesuatu yang mengerikan. Suara jeritan terdengar di telinganya, seolah makhluk-makhluk itu menolak untuk pergi. Tiba-tiba, semua lampu di kamar padam, dan kegelapan menyelimuti sekelilingnya. Dalam kegelapan itu, Vania merasakan kehadiran yang sangat kuat, seolah makhluk-makhluk itu berkumpul di sekelilingnya. Vania berusaha untuk tidak kehilangan akal. Dalam keadaan panik, dia memutuskan untuk menghentikan ritualnya. Ia berteriak, "Aku tidak ingin melakukan ini lagi. Pergi, tinggalkan aku." Suara jeritan itu semakin keras, seolah-olah makhluk-makhluk itu merasa terancam oleh keberaniannya. Dalam sekejap, Vania merasa terjatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Ketika ia terbangun, ia mendapati dirinya terbaring di atas tempat tidur, dengan cahaya pagi yang masuk melalui jendela. Rasa sakit di kepalanya dan kesadaran akan apa yang terjadi semalam membuatnya merasa mual. Namun, saat ia berusaha bangkit, ia mendengar suara Liana yang panik. "Lihat, lihat keluar!" Liana berteriak dari jendela. Vania berlari ke arah jendela dan melihat keluar. Apa yang ia lihat membuatnya terkejut. Di halaman wisma, sosok-sosok hantu berbaris, seolah menunggu sesuatu. Beberapa dari mereka mengenakan pakaian tradisional, sementara yang lain mengenakan pakaian modern. Semua sosok itu memiliki ekspresi kesedihan dan kemarahan. Vania merasa jantungnya berdegup kencang. Apa yang telah ia lakukan? Ritual yang seharusnya mengusir makhluk-makhluk itu justru memanggil lebih banyak. Dia merasakan beban yang sangat berat di hatinya. Dalam keadaan bingung, ia berusaha menjelaskan kepada Andi dan Liana bahwa semua ini adalah akibat dari keputusannya untuk melakukan ritual. Malam itu, ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Vania merasa terjebak dalam permainan yang tidak bisa ia kendalikan. Sosok-sosok itu terus mengganggu mereka, dan setiap kali mereka mencoba untuk tidur, suara-suara aneh kembali memenuhi udara. Vania tidak bisa tidur, dan setiap kali ia menutup mata, sosok-sosok itu muncul kembali, seolah mengingatkannya akan kesalahan yang telah ia buat. Beberapa malam kemudian, Vania dan pasangan suami istri itu memutuskan untuk berbicara dengan dukun lagi, berharap bisa menemukan cara untuk mengakhiri semua ini. Mereka merasa terjebak dalam kutukan yang tidak mereka inginkan. Dengan rasa putus asa, mereka pergi ke rumah dukun, berharap ia bisa memberikan solusi. Saat mereka tiba, dukun itu menyambut mereka dengan wajah serius. "Aku sudah merasakan kehadiran yang kuat di wisma itu. Apa yang kau lakukan telah menarik perhatian mereka, dan sekarang mereka tidak akan pergi begitu saja," katanya dengan nada berat. Vania merasa badannya lemas. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Dukun itu memberitahu mereka bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan adalah dengan melakukan ritual penebusan. Namun, ritual itu membutuhkan pengorbanan yang jauh lebih besar. Vania merasakan ketakutan yang mendalam. Apa yang harus ia korbankan kali ini? Dukun itu menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kembali kedamaian, mereka harus rela melepaskan sesuatu yang sangat berharga bagi mereka. Vania merasa tertekan, tidak tahu apakah ia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Dalam hatinya, ia merasa bersalah, mengetahui bahwa semua ini adalah akibat dari keputusannya yang ceroboh. Malam itu, Vania kembali ke wisma dengan perasaan hampa. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihan yang telah ia buat. Dalam kegelapan, ia merasakan kehadiran yang semakin kuat, dan ia tahu bahwa waktu untuk bertindak semakin mendesak. Dengan tekad yang mulai tumbuh, Vania berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari cara untuk mengakhiri semua ini, meskipun harus membayar harga yang sangat mahal. Kejadian-kejadian malam itu membawa Vania pada titik di mana ia harus membuat keputusan yang sulit.
Dalam pencarian untuk menyelamatkan dirinya dan orang-orang di sekelilingnya, ia menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan sekarang ia harus siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Penyesalan yang tak terhindarkan. Malam-malam setelah pertemuan dengan dukun terasa semakin mencekam bagi Fania. Keberadaan sosok-sosok halus di Wisma menjadi semakin menekan, dan setiap sudut ruangan seolah dipenuhi oleh kehadiran yang menakutkan. Fania, bersama Andi dan Liana, merasakan bahwa waktu semakin mendesak. Mereka harus melakukan ritual penebusan yang dijelaskan dukun jika ingin mengakhiri kutukan yang menghantui mereka. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan rasa cemas semakin meresap ke dalam jiwa Fania. Ia berusaha menyiapkan diri untuk ritual penebusan yang akan datang, tetapi setiap kali ia mencoba untuk fokus, bayangan sosok perempuan dan laki-laki Belanda itu kembali menghantuinya. Fania merasa terperangkap dalam lingkaran ketakutan dan penyesalan, tidak tahu apa yang harus dilakukan atau bagaimana cara untuk mengakhiri semua ini. Suatu malam, saat mereka berkumpul di kamar Fania untuk membahas ritual penebusan, Liana mengungkapkan rasa putus asanya. "Apa yang harus kita korbankan? Aku sudah tidak tahu lagi," katanya dengan suara bergetar. Andi mengangguk setuju, dan Fania merasakan berat yang sama di dalam hatinya. Mereka bertiga saling memandang, mengetahui bahwa keputusan ini akan menentukan nasib mereka. Dukun telah mengingatkan mereka bahwa pengorbanan harus datang dari dalam diri mereka, sesuatu yang sangat berharga. Fania mulai berpikir tentang hidupnya, tentang keluarganya, bisnisnya, dan semua yang telah ia korbankan untuk mencapai impiannya. Namun, saat ia merenungkan hal itu, ia menyadari bahwa mungkin, untuk mendapatkan kembali kedamaian, ia harus melepaskan sesuatu yang lebih dalam dari materi. Malam itu, saat semua orang terlelap, Fania terbangun dengan penuh keringat. Suara bisikan halus kembali memenuhi ruangan, dan ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Ia berusaha untuk tidak panik, tetapi rasa takutnya semakin menguat. Dalam kegelapan, ia merasakan kehadiran sosok perempuan itu lagi, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Dengan wajah yang penuh kesedihan, sosok itu seolah-olah ingin memberitahu Fania sesuatu. Fania merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Dalam hati, ia mulai berbicara kepada sosok itu. "Apa yang kau inginkan? Apa yang harus aku korbankan?" Ia merasa ada jawaban yang ingin disampaikan, tetapi tidak ada suara yang keluar. Satu-satunya yang ia rasakan adalah kehadiran yang mendalam. Dengan tekad yang baru, Fania memutuskan untuk berbicara dengan Andi dan Liana keesokan harinya. Ia merasa bahwa mereka harus siap untuk menghadapi kebenaran, apapun yang mungkin terjadi. Saat mereka berkumpul kembali, Fania menceritakan pengalaman malam sebelumnya. "Aku merasa kita harus siap untuk melepaskan sesuatu yang sangat berharga," katanya dengan suara tegas. Andi dan Liana saling memandang, dan dalam keheningan itu, Fania melanjutkan, "Mungkin kita harus siap untuk melepaskan impian kita, harapan kita, bahkan mungkin bagian dari diri kita. Kita harus mengakui bahwa kita telah memilih jalan yang salah." Andi mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku sudah merasa terjebak dalam semua ini. Mungkin saatnya kita melepaskan beban ini dan menerima kenyataan," ujarnya. Liana juga mengangguk, meskipun ada ketakutan yang terlihat di wajahnya. Mereka tahu bahwa ritual penebusan tidak akan mudah, tetapi mereka harus melakukannya demi keselamatan satu sama lain. Malam itu, dengan hati yang berat, mereka mempersiapkan ritual penebusan. Fania merasa ada sesuatu yang menggerakkan hatinya saat mereka menyiapkan semua bahan yang diperlukan. Dalam perjalanan mereka menuju tempat ritual, ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk memperbaiki kesalahan. Saat mereka tiba di tempat yang telah dipilih, suasana terasa mencekam. Bulan purnama bersinar terang, dan angin berhembus kencang. Fania merasakan ketegangan di udara, seolah alam pun merasakan beban yang mereka bawa. Dengan penuh harap, mereka melafalkan mantra yang telah disiapkan, berdoa agar makhluk-makhluk itu bisa pergi dan membebaskan mereka dari kutukan. Saat mereka melangkah lebih jauh dalam ritual, Fania merasakan kehadiran yang kuat.
Suara jeritan dan tangisan mulai bergema di sekeliling mereka. Dalam ketegangan itu, sosok perempuan muncul lagi, tetapi kali ini dengan wajah yang lebih tenang. Fania mendapati bahwa sosok itu bukanlah ancaman, melainkan sebuah representasi dari semua kesedihan dan penyesalan yang telah mereka alami. Ketika ritual semakin mendalam, Fania merasakan ada sesuatu yang harus ia korbankan. Dalam momen itu, ia memutuskan untuk melepaskan impiannya yang paling dalam, keinginannya untuk sukses dan mendapatkan kekayaan yang selama ini dicarinya. Dengan air mata mengalir, ia berdoa, "Aku melepaskan semua harapanku. Aku tidak ingin terjebak dalam keserakahan ini lagi. Biarkan kami bebas." Mendengar kata-katanya, sosok perempuan itu tersenyum, dan dalam sekejap, cahaya terang menyelimuti mereka. Suara-suara aneh mulai mereda, dan Fania merasakan beban yang sangat berat terangkat dari bahunya. Ia mengetahui bahwa pengorbanan yang dilakukannya telah membebaskan mereka dari kutukan. Setelah ritual berakhir, Fania, Andi, dan Liana terdiam, merasakan kedamaian yang mendalam. Mereka saling memandang, dan dalam tatapan itu, mereka tahu bahwa perjalanan mereka telah membawa mereka pada pelajaran berharga tentang kehidupan, harapan, dan penyesalan. Keesokan harinya, saat matahari terbit, suasana di Wisma terasa berbeda. Fania merasa tenang dan ringan. Ia tahu bahwa meskipun mereka telah melalui perjalanan yang sulit, mereka telah belajar untuk menghargai apa yang benar-benar penting dalam hidup. Dalam perjalanan pulang, Fania berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi terjebak dalam ambisi yang merusak. Dengan hati yang penuh harapan, Fania kembali ke kehidupan sehari-harinya, berusaha untuk membangun kembali impian dan tujuan hidupnya tanpa terjebak dalam keserakahan. Dia tahu bahwa perjalanan ini telah mengajarinya untuk menghargai kehidupan yang sederhana, dan bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu diukur dari kekayaan, tetapi dari kedamaian hati dan hubungan dengan orang-orang terkasih. Kisah Fania di Wisma Jakarta menjadi pengingat bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan bahwa terkadang, kita perlu melepaskan apa yang kita inginkan untuk menemukan apa yang benar-benar kita butuhkan. Dengan kedamaian yang baru ditemukan, Fania melangkah ke masa depan dengan harapan dan keteguhan hati, siap menghadapi tantangan baru dengan cara yang lebih bijak dan penuh kasih.